Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasumna. Allahumma inna na'udzubika an tudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik bagi kita sekalian untuk beragama. Mugi-mugi kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu yang kita hadiri, mendapatkan taufik dan hidayah untuk beramal soleh, dan mugi-mugi nantinya kita dapat istiqomah, ajak terus-menerus berada dalam majelis ilmu sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Namun sebelum kita masuk dalam pelajaran Sirah Nabawi, doa-doa yang telah kita pelajari sudah 14 doa. Perlu dites lagi enggak? Kuis lagi enggak? Hah? Terakhir? Atau sekarang aja ya? Kemarin ada yang belum dikasih hadiah. Yang kemarin putri kecil itu kemarin hadir enggak? Belum dikasih. Yang kemarin putri kecil, iya belum dikasih. Saya belum kasih bukunya. Belum saya kasih hadiahnya ya. Ada yang kemarin adik kecil di sini kemarin belum dikasih kan Bu? Sudah? Bagus berarti. Saya kira belum. Ya sekarang kita mengulang doa yang ada biar hafalannya kuat. Doa sapu jagat sudah hafal ya? Saya. Sekarang doa minta perlindungan saking syirik. Doa nomor 2 dulu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ada yang hafal? 1. Ibu-ibu ada? Islali. Ayo. Sebentar, ini di lantai utama dulu ya. Allahumma inni a'udzubika minka an usyrika bika wa ana a'lamu wa Allahumma inni a'udzubika an langsung an usyrika. bika wa ana a'lamu. Terus wa astaghfiruka. Astaghfiruka lima la a'lamu. Baik. Buku apa? Buku riba enggak ada? Enggak ada. Iya. Pengennya yang riba. Oh, enggak bisa pengin sekarang tak ngewe. Terus monggo Pak. Allahumma baik. Buku apa Pak? Bid'ah, dagang,
Natal, zikir. Hah? Terserah. Terus bid'ah aja. Di atas dulu, di atas ya. Monggo Pak Basroni. Allahumma inni wa ana a'lamu wa astaghfiruka. Ulang. Wa ana a'lam. Lima la a'lam. Baik. Ya, bukunya sudah ada di Pak Basroni itu. Pak Basroni terserah kasih, Pak. Terus ibu-ibu belakang. Ada, Bu? Wes surapal. Basement. Ada? Lima la a'lamu. Ini ada buku dagang, Bu. Ya. Ibu belakang ada? Enggak ada, Bu. Yang kacamata depan, monggo, Bu. Ada mic itu, Bu. Ya. Allahumma inni a'udzubika bika wa ana a'malu wa astaghfiruka bika Wa astaghfiruka. Lima la a'lam. Baik, ini buku pembuka pintu rezeki, Bu. Baik. Bawa Bapak lagi doa yang lain. Doa nomor 3. Berlindung dari kesesatan dan tawakal penuh pada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu. Seterusnya. Ya. Wal jinnu wal insu yamutun. Buku dagang aja, Pak ya. Hah? Oh, bid'ah nih. Ini, Pak. Baik. Ibu-ibu belakang. Ibu-ibu wonten, Bu. Ibu-ibu. Mbak-mbak. Mboten. Pak Basroni di atas ada? Belum ada. Oh, belum ada. Basement? Ya. Kemarin promo. Ini buku dagang, Bu. Terus doa yang berikutnya supaya rajin bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika. Seterusnya. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu sana ini. Sebentar. Tunggu, Bu, tunggu. Lu tak tunjuk lu. Anak-anak satu yang sini, Pak. Nih, ya, satu. Ibu kacamata satu. Baik, baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Inni. Allahumma
buku zikir ya. Terus ibu sini bu. Iya. Ya, buku. Ibu yang kacamata tadi ya. Sebentar, mic-nya geser ke ini selatan nih. Saya ibu yang kacamata. Tolong kasih buku zikir adik-adik yang belakang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taib. Buku apa bu? Meninggalkan sholat, zikir, Natal. Meninggalkan sholat. Pak Basroni ada di atas? Ya. Oke, mic. Ya. Monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di mana itu? Basement ya? Taib. Basement kasih buku zikir. Yang atas, lantai atas. Iya, Pak Basor ini kasih buku satu lagi di atas. Doa yang berikutnya, doa minta banyak harta, keturunan yang penuh berkah. Adik. Allahumma asir mali fawalati babarikli fiman a'toitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghafirli. Baik, Masya Allah, baik. Buku riba aja ya untuk adik aja ya. Sudah dapat buku riba belum deh? Ibunya punya utang nggak? Nah, tak kasih. Terus satu lagi. Ya, ya wes basement. Ayo. Allahumma asirmani wa waladi wa bariki ma aqbaltani wa akhir hayati ala ba'di wa akhir amali wa qfili. Iya bu, ini ada buku Natal guys. Pak Basroni di atas ada buku masih sisa kan? Ya ada di atas. Itu anak kecil, itu adik kecil. Ya, ada di atas? Ada, ya baca. Baik, Pak Basri ini masih kasih buku tadi. Sudah selesai. Makanya jadi kecil itu biar dapat buku besar. Baik, kita lanjut kumpulan doa. Sekarang edisi 15, dilihat di buletin. Doa saat mendapatkan kesulitan. Lihat ada faedah di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa ini ketika akan dilempar dalam kobaran api. Ya, di sini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Singkat sekali. Ini langsung hafal ini. Ini langsung hafal insyaallah. Namun tidak masuk dalam kuis. Ya, terlalu gampang. Sudah, kita lihat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Baik, diulang sarangan 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat artinya kalimat ini di buletin, lihat. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Allah yang cukupi. Wa ni'mal wakil. Nikmah itu artinya sebaik-baik. Wakil itu artinya pelindung. Allah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik pelindung. Nikmah itu dalam bahasa Arab itu artinya sebaik-baik. Ya, dan fungsinya sebagai fiil atau kata kerja yang punya fa'il itu di belakangnya itu kata subjeknya yaitu wakil. Jadi di sini kalimat ini maksud kandungannya Allah yang beri kecukupan kepada kita. Lalu Allah yang sebaik-baik pemberi perlindungan ataupun pertolongan. Maka ketika baca doa ini tambah lagi keyakinan. Dalam keadaan genting apapun, baca ini. Ini paling mudah sekali. Ya, ditambah dengan doa-doa yang nanti setelah ini, beberapa doa setelah ini itu tentang doa-doa menghadapi kesulitan semuanya. Ya, kemarin yang kita bahas apa? Ya Hayyu ya Qayyum ya. Nah, itu juga doa ketika menghadapi sulit juga. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ya, itu yang kemarin juga sama menghadapi kesulitan. Jadi doa itu dihafalkan, tambah lagi doa ini wa ni'ma hasbunallah wa ni'mal wakil sudah dua. Nanti yang ketiga, keempat seterusnya tentang masalah sulit-sulit, punya musibah, punya beban yang berat. Nah, ini baru kita hadapi dari doa yang kemarin nomor 14, yang ini 15, 16, 17 seterusnya itu rata-rata doa untuk menghadapi keadaan yang sulit yang kami masukkan dari hadis. Nah, sekarang kita lihat pelajaran Sirah Nabawiyah tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat nanti siapa saja yang jadi istri Nabi. Kemarin kita sudah bahas Khadijah, ya kan? Keutamaannya juga telah kita bahas. Berarti satu istri sudah dibahas, Khadijah. Totalnya berapa nanti? Nanti kita lihat totalnya 11. Kemarin saya sebut 10, saya ralat yang benar 11. Kemudian dari 11 ini kita akan rinci satu persatu. Khadijah sudah bahas, berarti sisa 10. Malam hari ini itu 2, berarti tersisa 8. Ya, nanti pertemuan berikutnya lagi kita akan bahas istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Sekarang kita lihat secara umum tentang istri-istri Nabi SAW. Nabi SAW diberi keistimewaan dengan banyak istri. Nabi SAW dalam satu waktu dibolehkan memiliki istri lebih dari 4. Artinya kalau dinikahi saat ini beliau masih boleh lebih daripada 4. Sedangkan kaum muslimin yang lainnya maksimalnya 4. Namun boleh ketika ada istri yang diceraikan cari lagi yang lain, andai ada, ya. Cari lagi yang lain atau ada yang meninggal dunia, akhirnya 4 lagi. Pokoknya batasannya 4. Namun Nabi SAW diberi kelebihan, boleh lebih daripada itu. Nanti kita akan telusuri apa hikmah-hikmahnya, nanti akan ditemukan dari istri-istri beliau. Terus, hal ini untuk menunjukkan mulianya Nabi SAW. Terus di bawahnya, Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Ketika beliau meninggal, beliau tinggalkan 9 istri. Namun ketika beliau SAW hidup, ada 2 istri yang sudah meninggal. Khadijah sudah kita bahas. Satu lagi nanti Zainab binti Jahsh. Lihat lagi berikutnya. Namun beliau memiliki istri yang lain. Ada yang beliau setubuhi, ada pula yang beliau langsungkan akad namun tidak disetubuhi, ada pula yang beliau khitbah namun tidak sampai menikah. Khitbah itu maksudnya dilamar namun tidak sampai jadi menikah. Terus, adapun istri Nabi SAW yang beliau gauli atau kita menyebut dengan Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman, yang rajih
pendapat terkuat ada 11 istri. Jadi yang roji terkuat ada 11 istri. Sekarang rinciannya. Saya bagi di sini berdasarkan asalnya. Ada yang dari Quraisy, ada yang non Quraisy namun masih masuk bangsa Arab. Ada yang satu lagi dari Bani Israel. Jadi ada 3 kelompok di sini. Pertama, 6 istri dari Quraisy. nah ini kalau dari Quraisy berarti dari bangsa beliau sendiri, Quraisy, bangsa Quraisy atau dari suku Quraisy. Ada 6 di sini. 1, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid sudah kita bahas kemarin. 2, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah putrinya sahabat Abu Bakar. 3, Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar berarti putrinya sahabat Umar. Dari Abu Bakar dia ambil putrinya, dari Umar juga ambil putrinya. Ini diantara tujuannya supaya punya hubungan yang dekat dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang penting, orang cerdas, orang yang mau beriman pada Nabi SAW. Maka ada ikatan keluarga. Umar juga demikian. Umar orang penting, ya, sehingga punya kekuatan ketika itu. Ketika ingin membangun dakwah, dia punya kekuatan. Terus yang keempat, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. ada putrinya Abu Sufyan namanya Ummu Habibah atau Romlah. Terus Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Dulu suaminya namanya Abu Salamah, meninggal ketika perang. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya, yaitu menikahi Ummu Salamah. Nanti kita akan lihat kisahnya. Ketika suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah cuma berdoa pada Allah seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran untuk musibahku. Suamiku meninggal ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Doa ini terkabul. Abu Salamah meninggal dunia, diganti suaminya Nabi Muhammad SAW. Dan tentu Abu Salamah dengan Nabi SAW, Nabi SAW lebih mulia. Doanya terkabul. Ya, ini juga diantara bacaan nantinya yang diajarkan ketika seseorang dapat musibah. Dia baca tarji, kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ikutkan dengan doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran untuk musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Dompetnya hilang, baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dompetnya hilang, duitnya hilang 200.000, mungkin nanti dapat ganti 1 juta. Ya kan? Bisa Allah yang takdirkan. Motornya hilang, baca ini juga, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, biar diganti dengan yang lebih baik. Ada musibah pun bisa baca doa tadi. Terus yang ke-6, Saudah binti Zam'ah. nah, nanti kita bahas Saudah binti Zam'ah. Terus yang kedua, 4 dari kalangan Arab. ya, 4 dari kalangan Arab. 1, Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. 2, Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. 3, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. 4, Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Lihat istri beliau yang nama Zainab berapa di sini? Berapa yang namanya Zainab? 2. Berarti Zainab di masa Nabi SAW itu nama pasaran. Ya. Maka suatu saat pernah istrinya Ibnu Mas'ud namanya juga Zainab. Ya, dia lapor kepada Nabi SAW ketika Ibnu Mas'ud itu miskin, Zainab itu punya perhiasan. Ibnu Mas'ud katakan pada istrinya Zainab, kamu kalau mau sedekahkan perhiasanmu itu, mendingan kamu serahkan untukku. Kalau kamu nggak percaya, coba tanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud bilang, coba tanya Rasul. Maka Zainab datang ke Rasul, bertamu, kemudian, wahai Rasulullah, ini ada namanya Zainab bertamu. Maka Rasulullah tanya seperti ini, ai Zainab, Zainab yang mana? Tahu maksudnya Zainab yang mana? Karena banyak yang namanya Zainab. Istri Nabi SAW 2 namanya Zainab, Zainab binti Jahsh dan Zainab binti Khuzaimah. Istrinya Ibnu Mas'ud namanya juga Zainab. Putri Nabi SAW juga Zainab binti Muhammad. Mari sudah kita lihat ya. Putri Nabi SAW juga ada namanya Zainab. Ada siapa putri Nabi? Zainab.
Ummu Kulsum, Ruqayyah. Satu lagi siapa? Fatimah. Putri Nabi SAW 4. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, terus yang ketiga, satu istri dari Bani Israel yaitu Sofiyah binti Huyai. ya, yaitu Sofiyah binti Huyai. Orangnya kecil. Ini wanita dari Bani Israel. Ya. Tampangnya itu kecil. Suatu saat itu para sahabat tidak mengetahui kalau ini adalah istri Nabi SAW, Sofiyah. Mereka pernah jalan, Nabi SAW itu sedang lewat, dan ketika itu Sofiyah jenguk Nabi SAW ketika Nabi SAW itu beriktikaf di masjid. Dan masih dibolehkan kalau orang itu beriktikaf, lihat istrinya itu butuh untuk diantarkan pulang, dia antarkan pulang. Maka ketika mengantar pulang, sahabat itu ada 2 orang lewat. Mereka jalan cepat-cepat. Ini jangan-jangan Nabi SAW ini bawa perempuan mana lagi ini? Mereka sudah suuzon pada Nabi. Ini perempuan siapa lagi nih yang Nabi SAW itu bawa? Maka ketika itu Nabi SAW katakan pada 2 sahabat ini, mas, jalan pelan saja. Ya, kenapa kalian cepat-cepat? Ini istri saya. Kemudian Nabi SAW sebutkan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir bisa mengalir dalam tubuh manusia lewat saluran darahnya. Maka menunjukkan bahwasanya setan itu bisa membuat orang itu suuzon semacam tadi. Dan ini ada pada pelajaran juga, kalau kita tahu ada orang yang curiga pada kita, kita harus beritahu pada dia, ini saya tuh kayak gini loh. Kamu gak usah suuzon sama saya. Buka aja, beritahu, saya bukan seperti itu. Ya, ini istri saya tadi, kata Nabi SAW. Maka beliau tutup celah supaya orang tidak suuzon pada beliau. Terus istri beliau, istri beliau yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup adalah 1 Khadijah binti Khuwailid dan 2 Zainab binti Jahsh. Berarti kan sisa 9 nantinya ya. Maka ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, sisa 9 ini istrinya. 2 itu sudah meninggal ketika beliau SAW hidup. Terus budak wanita Nabi SAW yang menjadi selirnya. Nah, ada budak. Ingat ya, di sini diberi catatan, budak ini bukan pembantu. Budak ini awalnya dulu itu beragama lain, jadi tawanan perang. Ketika perang Nabi SAW itu perang misalnya, itu kan dapat harta rampasan. Kan perempuan tidak boleh diperangi, anak kecil tidak boleh diperangi. Kalau perempuan tadi dijadikan budak. Ya, dijadikan budak. Di antaranya kalau itu diasuh oleh kaum muslimin, dan itu juga kalau itu adalah perempuan nanti diasuh oleh kaum muslimin, maka nanti kaum muslimin bisa mengajak pelan-pelan mereka untuk masuk Islam. Coba lihat Bilal bin Abi Rabah, dulu itu budak. Ya, jadi orang yang beriman ketika itu dan punya ilmu yang banyak. Maka menunjukkan bahwasanya seperti ini tidak ada masalah. Artinya ada budak-budak yang jadi orang yang mulia. Dulu itu jadi orang rendahan. Ketika dia masuk Islam malah jadi orang yang mulia dan dimuliakan dalam Islam. Jadi bukan Islam ini melegalkan perbudakan, bahkan Islam itu mengecilkan perbudakan di masa silam dengan dibuktikan kalau ada beberapa kesalahan dilakukan, kadang diperintahkan dengan cara membebaskan budak. Contoh, ada yang melanggar sumpah, Nabi SAW suruh perintahkan bebaskan budak. Kalau ada yang mengatakan pada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, maka disuruh juga bebaskan budak. Ada yang menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan, disuruh lagi bebaskan budak. Maka ada beberapa alasan sini, budak malah bebas. Bukan dipelihara terus, bukan diasuh terus, namun dibiarkan merdeka. Bahkan kalau dia sudah merdeka, kalau dia punya suami yang sama-sama budak, dia bisa memilih, saya mau lanjut dengan suami saya ini yang dulu yang sama-sama budak, ataukah karena saya sudah merdeka, saya pilih pisah. Islam memperhatikan seperti itu. Contoh cerita antara Mughis dan Barirah. Mughis itu laki-laki, Barirah itu perempuan. Barirah itu dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Nah, ketika Barirah merdeka, dia memutuskan, saya tidak mau balik lagi pada suami saya Mughis. Maka ketika itu Mughis kalau ketemu dengan Barirah, nangis-nangis di tengah kota. Dilihat Barirah jalan, halo Barirah, kembalilah padaku. Barirah katakan, saya nggak mau balik lagi padamu. Setiap ketemu dengan Barirah di kota Madinah,
Mugis tuh cengeng, nangis terus minta kepada Bariro, ayo Bariro kita balik lagi, ayo Bariro kita balik lagi. Bariro katakan, enggak, saya tidak mau balik lagi padamu. Menunjukkan di sini perbudakan itu sampai dalam masalah nikah pun ini gara-gara ada yang merdeka, dia bisa bebas dari suaminya yang dulu, dia bisa cari suami yang lain, dan itu dikatakan terserah, ini pilihan dia. Nah, terus budak wanita yang jadi istri Nabi SAW, kalau budak dimiliki itu nanti diperlakukan sebagaimana istri. Lihat di sini siapa saja yang pernah digauli Nabi dari budak? Yaitu Maria. Ya, Maria ini budak dari Mesir, dulunya Nasrani. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Terus Ibu anak beliau yang bernama Ibrahim. kan putra Nabi SAW ada yang bernama Ibrahim. Putra Nabi SAW itu kemarin ada berapa? 4. Putra Nabi. Putri tadi 4. 3. Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah. Putranya ada berapa? 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah, Ibrahim ini ibunya Maria. Sedangkan yang anak yang lainnya yang 6 sisanya, kan 7 totalnya. Sisanya yang 6 semua anaknya Khadijah. Terus Raihanah binti Zaid. ada yang namanya Raihanah binti Zaid. Terus Budak yang dihibahkan oleh Zainab binti Jahsh. ada budak juga yang dihibahkan oleh Zainab binti Jahsh. Namanya kita tidak pahami. Terus Wanita budak cantik yang didapatkan dari tawanan perang. ada juga wanita budak cantik yang didapatkan dari tawanan perang. Nah, sekarang kita lihat istri Nabi SAW yang dibahas kali ini, Saudah binti Zam'ah. Lihat. Ibnu Hajar menyatakan bahwa Saudah adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah Khadijah. Jadi ketika Khadijah meninggal dunia, kemarin sudah kita sebutkan, Nabi SAW tidak punya istri yang lain selama menikahi Khadijah. Baru ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW menikahi Saudah binti Zam'ah di sini. Terus Suaminya dahulu bernama As-Sakran bin Amr bin Abdul Syams. lihat namanya As-Sakran. Sakran ini berasal dari kata sakaro, pemabuk. Bin Amr bin Abdu Syams. Abdu itu hamba, Syams itu matahari. Berarti hamba penyembah matahari. Dulu itu orang-orang musyrik, pernah saya sebutkan, dulu ada yang punya nama Abdul Ka'bah. Berarti hambanya Ka'bah. Ada yang Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala. Berarti hambanya Uzza, nama berhalanya tadi. Nah, di sini pakai nama Syams. Kalau dalam agama kita, kalau menjadi seorang muslim, maka cuma dibolehkan pakai Abdul, itu dilanjutkan dengan nama Allah. Bisa Abdullah, bisa Abdurrahman, bisa Abdus Somad, bisa Abdul Latif, bisa Abdul Razak, apa lagi? Abdul Rahim, apa lagi? Abdul Qadir. Yang kemarin ada yang tanya sebelah sana, Abdul Qadir Jailani, dari nama Allah juga Abdul Qadir tadi. Ya. Terus Ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, usia Saudah sekitar 55 tahun. usia Saudah sekitar 55 tahun. Ada bapak mau menikahi 55 tahun? Ada pak? Mau? Hah? Mau? Ini 55 tahun ada yang seperti Nabi SAW mau? Nah, ini diantara alasan Nabi SAW itu menikah istrinya lebih daripada satu. Ada yang dinikahi itu dari para janda. Suaminya kan dulu As-Sakran. Ya. Kemudian entah apa ceritanya, pokoknya setelah itu tidak memiliki suami, lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW setelah Khadijah meninggal, orang-orang sudah ngajak Nabi SAW, ayolah Nabi menikah lagi. Ada 2 pilihan. Kalau mau pilih yang rondo, ada yang namanya Saudah. Kalau mau milih yang nom, yang masih perawan, ada yang namanya Aisyah. Nah, terlebih dahulu Nabi SAW itu menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Menikahi Saudah binti Zam'ah tadi di sini. Lihat keutamaan Saudah binti Zam'ah. Apa saja keutamaannya? Mudah-mudahan di sini bisa
Pahami tentang keutamaan sauda di sini sehingga ibu-ibu yang hadir bisa mengikutinya. Lihat yang pertama. Saudah sangat semangat ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, sauda itu manut sekali pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini salah satu contohnya. Contohnya, setelah berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan padanya untuk berdiam di rumah, tidak berhaji lagi setelah itu. Nah, ketika sudah berhaji dengan Nabi SAW, jadi istri-istri Nabi SAW semua diajak berhaji. Ketika itu Nabi SAW katakan, setelah kalian berhaji dengan saya, setelah itu jangan berhaji lagi. Tetaplah tinggal di rumah kalian, jangan berhaji lagi. Tetaplah tinggal di rumah kalian. Terus lihat. Saudah pun menjalankannya sebagaimana ia juga menjalankan firman Allah yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Lihat, di sini sauda itu praktekkan juga ayat sekaligus juga manut pada perintah Nabi SAW, yaitu Allah katakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian itu berdandan seperti dandanannya wanita-wanita jahiliyah. Maka di sini dinyatakan di sini wanita disuruh tinggal di rumah. Maka sauda manut pada ayat ini juga manut pada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sauda adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Berarti imannya kuat karena pertama kali masuk Islam. Karena banyak godaan orang yang masuk Islam pertama kali, tentu pahalanya lebih besar dan keutamaannya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang masuk Islam belakangan. Karena ketika itu masuk Islam sedikit, omongannya, dapat komentar, dapat fitnah itu banyak. Ingin disakiti, bahkan dengan keluarga pun ingin menyakitinya. Maka cobaannya berat. Ya, ini keutamaan orang yang jadi as-sabiqul awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Terus yang ketiga, dikenal cerdas dan memiliki pergaulan yang baik. Saudah sampai-sampai menghadiahkan malam giliran miliknya pada Aisyah demi mendapatkan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantara keunggulannya lagi cerdas, kemudian memiliki pergaulan yang baik dengan istri yang paling dekat dengan Saudah yaitu Aisyah. Di antara bentuknya nanti Saudah ini menghibahkan, menghadiahkan jatahnya satu malam dikasih untuk Aisyah. Sudah, ini wahai Rasulullah, saya punya jatah satu malam itu untuk Aisyah. Sehingga nanti kalau Rasulullah SAW itu di rumah Aisyah satu malam, berarti dapat bonus satu lagi, berarti jadinya 2 malam. Satu malamnya itu jatahnya milik Saudah binti Zam'ah. Nanti kita akan lihat alasannya. Yang keempat, mulianya akhlak Saudah sehingga dia mendahulukan yang lainnya daripada dirinya sendiri, padahal ia butuh. Seperti memberikan jatah malamnya pada Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak baik seperti ini dikenal dengan istilah itsar. lihat di sini itsar. Ini akhlak yang berat sekali. Apa yang dimaksudkan itsar? Itsar itu mendahulukan orang lain, padahal kita sendiri butuh. Mendahulukan orang lain, padahal kita sendiri butuh. Saya seringkali contohkan misalnya kalau pada ibu-ibu misalnya dapat gamis gratis dan anyar lagi coba. Ketika bawa pulang ke rumah, terus ada tetangga yang datang langsung minta. Ibu-ibu kira-kira kasih nggak? Atau kasih yang lawas? Ibu-ibu dikasih yang tadi anyar tadi yang baru dapat atau kasih yang lawas? Nah itu. Kalau dia juga butuh, ini gambarnya seperti itu. Kalau dia itu butuh, dia ini butuh, gamis itu dia butuh. Namun dia melihat orang lain ada yang lebih butuh, ya sudah dia kasih yang sebenarnya dia butuh tadi. Itu namanya itsar. Itsar ini dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah nantinya. Ya, dalam hal ibadah. Maaf, ini dalam hal dunia. Kalau dalam hal ibadah nggak boleh. Contoh dalam hal ibadah nggak boleh kita dahulukan orang lain. Contoh, mendahulukan orang lain untuk saf sholat. Oh Pak, jenengan saya yang depan Pak. Sudah saya di belakang aja nggak apa-apa. Boleh nggak? Nggak boleh.
Dalam masalah ibadah nggak boleh. Kalau dalam urusan dunia, dahulukan orang lain. Misalnya, ini lagi ngantri padat banget. Lihat yang sepuh di belakang. Aduh, si Mbah tadi kasihan, dia ngantrinya lama sekali. Mbah, jenengan tukar dengan saya itu di belakang, jenengan saja di depan. Kita butuh juga kan sudah ngantri, namun kasihan dengan yang di belakang. Maka dia dahulukan orang ini, padahal dia juga sebenarnya butuh. Saya contohkan lagi, dulu pernah terjadi di masa silam. Ini pembahasannya sebenarnya ketika para ulama itu membahas firman Allah dalam surat Al-Hasyr. Firman Allah di juz 28 dalam surat Al-Hasyr disebutkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yaitu kaum Ansor penduduk Madinah asli itu mendahulukan kaum Muhajirin yang baru datang dari Mekah yang hijrah. Mereka dahulukan daripada diri mereka sendiri. Contoh Abdurrahman bin Auf, itu tinggalkan keluarganya, tinggalkan hartanya, padahal dia saudagar kaya raya. Sampai di kota Madinah miskin, nggak punya apa-apa. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang lainnya? Mereka katakan ketemu dengan Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya punya istri 2. Abdurrahman belum punya istri. Ya, sahabat ini katakan, saya punya istri 2. Ini orang Ansor, orang asli Madinah. Saya punya istri 2. Kamu silahkan pilih mana yang kamu sukai. Ya, kamu silahkan milih mana yang kamu sukai. Ini bukan pilih yang paling lawas, bukan di sini. Ya, milih yang kamu itu sukai. Besok saya ceraikan, masa idahnya selesai, silahkan kamu nikah dengannya. Butuh nggak pada istri? Kalau bapak punya istri 2 misalnya, ada yang mau kasih gratis seperti itu? Ada? Nggak ada kan? Ini bentuk isar yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Contoh lagi, ada kisah dari Rumaisah, yaitu Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, dengan suaminya Abu Thalha ketika melayani tamu di rumah. Waktu itu Rasulullah SAW punya tamu. Rasulullah SAW tawarkan pada para sahabat, wahai para sahabat yang hadir sekarang, siapa di antara kalian yang mau layani tamu ini? Abu Thalha ngacung, saya wahai Rasulullah. Padahal Abu Thalha itu miskin, gak punya apa-apa di rumah. Dan ketika malam itu yang tersisa cuma bubur untuk bayinya yang mereka itu miliki. Cuma apa? Bubur untuk bayi. Maka tetap layani tamu. Tamunya disuruh datang, dilayani baik-baik, istrinya suruh masak. Namun masak apa tadi? Bubur. Bubur untuk bayi. Ya, kemudian masak. Karena ini masalahnya makanan bayi, takutkan nanti anaknya bangun kemudian minta-minta bubur lagi, anaknya dibobokkan langsung. Pokoknya dibuat bagaimana sampai anaknya itu bisa bobok. Sudah tidur, ibunya masak. Istrinya masak, Ummu Sulaim masak. Ketika sudah matang, biar nggak ketahuan ini bubur, ya, maka lampu dimatikan. Masalahnya jatah buburnya pun cuma untuk tamu, tuan rumah nggak makan. Maka lampu sengaja dimatikan, piring dikeluarkan, cuma piring untuk tamu. Namun piring untuk yang tuan rumah tetap ada, namun cuma sendok saja dengan piring. Masih tetap bunyi kan, teng teng teng, masih ada. Berarti ada yang mereka makan. Nah, maka ayo Pak silakan makan. Nah, tamunya disuruh makan, sudah kenyang. Tadi makan apa? Bubur. Sudah habis. Kemudian ini sambil bunyikan piring. Ya, sambil bunyikan piring juga. Tamunya pasti mengira, alhamdulillah ini juga paling sudah makan. Padahal mereka tadi butuh makan. Siapa butuh makan tadi? Bayinya butuh makan. Namun dahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu namanya isar. Makanya ketika hal ini dilaporkan pada Nabi SAW, apa yang kalian tadi malam lakukan dengan tamu saya? Ceritakan tentang peristiwa tadi. Kemudian Nabi SAW itu katakan, Allah baru saja memberitahu, Allah itu tertawa melihat tingkah laku kalian. Kalian gak punya apa-apa namun dahulukan orang lain. Kalian gak punya apa-apa namun dahulukan orang lain. Maka diantara ayat yang turun ini tentang mereka, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan saudara mereka padahal mereka butuh. Padahal tadi mereka butuh daripada diri mereka sendiri. Ya, ini namanya isar dan ini akhlak yang mulia sekali. Salah satu contohnya Saudah.
Saudah butuh malam giliran dengan Nabi SAW, namun dia kasih kepada Aisyah. Sudah Aisyah, saya lebih ridho, suami saya itu senang bahagia, dan suami saya itu sangat senang sekali denganmu, maka saya beri jatah malamku untuk mewai Aisyah. Padahal dia juga sebenarnya itu butuh. Terus yang kelima, ada ayat Al-Quran yang khusus turun berkenaan dengan Saudah, yaitu firman Allah yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Nah lihat, di sini Saudah cuma khawatir saja suaminya nanti minta cerai, yaitu Nabi SAW itu minta cerai, dikarenakan dia sudah sepuh. Tadi nikahnya berapa tahun tadi? Usia Saudah berapa? 55 tahun. Punya istri-istri yang lain, ada yang masih muda-muda, ada yang sangat muda dan belum pernah nikah, yaitu Aisyah. Ada yang sudah pernah nikah, namun masih muda juga, Hafsah tadi binti Umar. Ya, nanti akan kita bahas. Hafsah itu menjanda ketika usia muda. Terus Saudah terus rajin ibadah sepeninggal. Saudah khawatir diceraikan tadi. Saudah khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia menghibahkan malam miliknya pada Aisyah. Ya, terus yang keenam, Saudah terus rajin ibadah sepeninggal Nabi SAW di rumahnya. Ia sibukkan diri dengan tahajud dan ibadah sampai-sampai tidak mengetahui berbagai fitnah yang terjadi di luar. Nah, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, Saudah ini sibuk cuma di rumah saja. Mau terjadi peperangan, mau terjadi fitnah, isu-isu macam-macam di luar, dia nggak pernah tahu. Ya, tidak pernah tahu karena sudah sibuk dengan ibadah. Sama seperti simba-simba kita saat ini, itu kadang nggak tahu ada isu apa, ada bencana apa. Kita yang muda-muda saja yang biasanya tahu, paham. Nah, mereka cuma sibuk dengan ibadah, sibuk dengan alasnya, sibuk dengan ternaknya, sudah pulang ke rumah untuk kerjakan sholat. Kita yang terlalu banyak berita sana sini, sehingga waktu kita itu habis, kurang dalam ibadah. Anak Saudah nggak mau seperti itu, dia mau sibuk dengan ibadah, cuma diam itu di rumah sampai nantinya dia itu meninggal dunia. Terus Saudah meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Ada yang mengatakan meninggalnya sekitar tahun 54 Hijriah sebagaimana dikuatkan oleh Al-Waqidi. Padahal Nabi SAW itu meninggal dunia sekitar 11 Hijriah, berarti masih 40-an tahun lagi baru Saudah itu meninggal dunia, berarti umurnya panjang. Dan ini jadi istri Nabi SAW yang masih hidup, ya, di beberapa pemerintahan yang lainnya sepeninggal Nabi SAW. Abu Bakar masih memerintah, Saudah masih ada. Umar memerintah, Saudah baru meninggal ketika itu. Terus yang terakhir, Hafsah binti Umar. Hafsah adalah putri Umar. Ia lahir 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan dibangun Ka'bah. Nah lihat, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, ya, sekitar itu ya. Terus Hafsah ini lahir 5 tahun sebelum itu. Berarti ketika Nabi SAW berusia berapa? Sekitar 35. Ya, itu baru Hafsah lahir. Terus Hafsah sebelumnya telah menikah dengan Qunais bin Hudzafah bin Qais. Suaminya meninggal dunia setelah perang Badar dikarenakan luka parah yang ia alami. Jadi meninggal dunia ketika perang Badar dikarenakan ada luka parah. Tidak meninggal ketika perangnya, namun punya luka parah, ini dibawa ke kota Madinah. Terus Nabi SAW menyolatkan jenazah Qunais dan memakamkannya di pekuburan Baqi di samping sahabat yang agung Uthman bin Mat'un. Akhirnya Hafsah menjanda dalam usia 18 tahun. Nah, berarti janda kembang nggak? Dikejar-kejar nggak seperti ini? Puluhan tahun loh ini. Dan bapaknya Umar, orang mulia juga. Maka ketika itu nantinya jadi beban itu pada Umar. Dia kasihan sekali pada putrinya. Waduh, putri saya itu menjanda usia 18 tahun. Siapa lagi yang mau dengan dia? Ya, terus ayahnya Umar berusaha untuk menawarkan putrinya pada Abu Bakar dan Uthman. Nah, kebiasaan orang soleh dahulu ini nggak perlu nunggu lama-lama mikir anaknya cari laki-laki, itu biarkan anaknya itu pacaran, bonceng dengan laki-laki, jalan dengan laki-laki, enggak. Tugas bapaknya carikan jodoh. Ya, tugas bapaknya carikan jodoh. Ini dulu nih zaman apa dulu? Di film-film apa dulu? Siti Nurbaya ya? Siti Nurbaya itu dicarikan jodoh kan? Iya.
Itu lebih bagus dibandingkan suruh anaknya keluar dengan laki-laki. Ya, kembali ke zaman Siti Nurbaya itu lebih bagus menyelamatkan anak putri daripada kecelakaan di tengah jalan. Lihat mudorotnya itu bagaimana loh. Coba kalau anak putri itu dibiarkan bebas, ya, orang tua juga akan bingung. Ini putrinya sudah jalan 5 tahun dengan laki-laki ini, laki-lakinya nggak mau nikah, perempuannya mungkin sudah kepingin atau dua-duanya itu belum pengen nikah, ya akhirnya pacaran terus. Dan sebagian orang tua kadang bangga. Wah, lihat sing lanang motor, masya Allah gagah. Wah, masya Allah yang lanang ini pegawai sukses, ya. Padahal nggak tahu ketika keluar nih jalan ini bagaimana, nggak tahu. Lihat ini. Jadi kalau ingin solusi untuk ini putrinya, kalau memang sudah siap menikah, lihat diantaranya dicontohkan oleh Umar. Umar carikan jodoh. Walaupun anaknya tadi sudah menjanda tadi, namun tugas Umar bapaknya yang pusing. Maka dia datangi Abu Bakar. Abu Bakar, kamu mau nggak dengan putri saya Hafsah? Abu Bakar nggak mau. Datang lagi pada Umar. Umar, kamu mau nggak dengan putri saya Hafsah? Umar juga nggak mau. Nanti kita lihat alasannya. Terus Keduanya enggan karena tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau maju melamarnya. nah, Abu Bakar dan Umar nggak mau. Maaf, saya tulis apa tadi? Utsman. Ya. Abu Bakar dan Utsman itu nggak mau dikarenakan ya Rasulullah SAW sudah ngomong terlebih dahulu. Saya ini kayaknya mau nikah dengan Hafsah binti Umar. Kasihan dia janda tadi. Janda menjanda usia 18 tahun. Maka Umar datangi Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau karena tahu Rasulullah SAW itu mau melamarnya. Umar datangi juga Utsman. Utsman juga nggak mau karena tahu apa? Rasulullah SAW nanti mau datang melamarnya. Terus Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah pada tahun 3 Hijriah sebelum perang Uhud dengan mahar sebesar 400 dirham. 400 dirham. Kalau nisab perak sama dengan dirham ya. Nisab perak itu 200 dirham. Itu setara dengan 6 juta rupiah. Berarti kalau 400 dirham 2 kalinya berarti ya. Ya sekitar 12 juta rupiah. Murah nggak kalau untuk zaman ini? Murah nggak? Pernah Nabi SAW nikah dengan istri yang lainnya lagi. Kalau nggak salah dengan Ummu Habibah, maharnya itu 4.000 dirham. Berarti 10 kalinya lagi dari ini. Berarti 120 juta. Kalau distandarkan dengan sekarang. Kadang Nabi SAW pakai standar biasa, maharnya nggak terlalu mahal. Kadang Nabi SAW tetapkan mahar yang tinggi karena beliau mampu. Kalau orang yang punya kemampuan silahkan. Namun kalau nggak mampu, baiknya perempuan tidak paksakan. Begitu juga keluarga perempuan tidak paksakan pada laki-lakinya untuk kasih mahar yang super mahal. Saya sebut seperti ini karena di beberapa daerah, mohon maaf, di beberapa daerah itu tetapkan mahar super tinggi sesuai dengan strata pendidikan anaknya. Kalau SD biasa, kalau sudah S1 200 juta, S2 400 mungkin. Tambah kalau sudah hajah lagi, mungkin saem kali ya. Di perempuannya tergantung seperti itu. Sehingga gara-gara tarifnya terlalu mahal seperti ini, ya, akhirnya laki-laki yang sudah senang pada perempuan, dia cari jalan singkat. Cara singkatnya gimana? Dibawa kabur, dihamilin dulu. Orang tua pada bingung kan? Waduh, anak saya sudah hamil dulu. Akhirnya orang tua yang biayai nikah tadi, dia tanggung maharnya juga. Sudah, yang penting kamu nikah dengan anak saya, mau nikahi anak saya, biar nanti 200 juta nanti saya yang tanggung. Kamu ini jangan ditiru. Ya, ini jangan ditiru. Intinya tadi ada mahar yang ditetapkan 400 dirham. Terus pula setelah itu, saat itu pula Utsman menikahi Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu siapa? Putri Nabi SAW. Tadi Utsman kan nggak jadi nikah dengan Hafsah, namun jadinya menikah dengan Ummu Kulthum. Sebelumnya putri Nabi SAW nikah juga dengan Utsman, yaitu Ruqayyah. Ruqayyah sakit meninggal dunia. Kemudian akhirnya menikah dengan Ummu Kulthum. Mana yang lebih mulia, Ummu Kulthum ataukah Hafsah? Putri Nabi SAW ataukah putrinya Umar? Putri Nabi SAW. Berarti dia dapat yang lebih baik kan? Terus tadi
Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Hafsah dapatnya siapa? Rasulullah SAW. Mana yang lebih mulia, Rasulullah SAW atau Abu Bakar dan Utsman? Rasulullah SAW. Berarti dua-duanya dapat yang lebih baik, yaitu Hafsah dapat suami yang lebih bagus, kemudian Utsman mendapatkan pasangan juga yang lebih bagus daripada Hafsah. Terus setelah meninggalnya Ruqayyah yang menjadi istri Utsman sebelumnya. ya, jadi Utsman nikah dengan dua putri Nabi. Pertama kali nikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal dunia. Kemudian setelah itu Nabi SAW suruh menikah dengan Ummu Kulsum, berarti dua. Makanya Utsman itu disebut Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Terus Keutamaan Hafsah binti Umar. 1, Ia sangat mencintai Nabi SAW. 2, Hafsah dikenal sangat cerdas karena ia diajarkan khusus oleh Nabi SAW sampai ia mahir dalam kitabah penulisan karena diajarkan oleh Asy-Syifa binti Abdillah. Nah, di antara kecerdasan si Hafsah itu diajarkan kursus khusus sampai bisa menulis dengan bagus, diajarkan oleh Asy-Syifa binti Abdillah. Terus Hafsah jadi sebab turunnya ayat yang artinya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ketika itu Nabi SAW berdua-duaan dengan Maria di rumah Hafsah. Istrinya tersebut minta pada Nabi SAW untuk tidak lagi mendekati Maria hingga turun ayat tadi. nah, lihat. Ketika itu Maria apa tadi? Yang punya putra siapa tadi? Ibrahim. Maria itu datang ke rumah Hafsah. Akhirnya Nabi SAW itu berdua-duaan dengan Maria, dan Hafsah cemburu. Kemudian masalah ini Rasulullah SAW katakan, ya, saya salah di sini, namun tolong ini dirahasiakan. Malah Hafsah bocorkan rahasia ini kepada Aisyah. Dia cerita dengan Aisyah, ini Rasulullah SAW itu kayak gini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam rumah tangga sekalipun seperti Rasulullah SAW juga tetap ada konflik. Ya, tetap ada konflik. Namun bagaimana cara mengatasinya? Nah, sehingga konflik tadi itu, yang tadi rahasia terbocor, turunlah ayat tadi. Rasulullah SAW ditegur, kenapa sampai kamu itu haramkan tidak mau mendekati Maria? Ya, gara-gara istri-istrimu Hafsah dan Aisyah tadi yang membicarakan kamu sampai kamu tidak mau mendekati Maria, padahal itu Maria itu adalah istrimu. Maka turun ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi maradata azwajik. Cuma engkau itu cari keridhaan istrimu saja, sehingga kamu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Juga ada pendalilan yang lainnya dikarenakan Nabi SAW itu mengharamkan madu. Ya, ada minuman madu yang beliau SAW itu mengharamkannya, kemudian turun ayat ini juga. Namun salah satu sebab asbabun nuzul itu karena kisah Maria yang datang ke rumah Hafsah dan Nabi SAW itu berdua-duaan dengan Maria Al-Qibtiyah tadi. Yang keempat, Nabi SAW pernah mentalak Hafsah, lalu rujuk lagi dan Hafsah diberikan kabar gembira menjadi istri Nabi SAW. Lihat, Nabi SAW pernah mentalak Hafsah. Talak itu berapa kali bapak-bapak? Talak itu berapa kali ucap? Cuma 3 kali saja. Setelah 3 kali ucap, rujuk sudah 2 kali. Yang ketiga kali ingin ucapkan, maka sudah tidak menjadi balik lagi. Tidak bisa lagi ada istilah rujuk. Namun saya selalu sarankan untuk kali ini, mau rujuk, mau talak, urusannya itu harus resmi. Bagusnya pakai pencatatan. Ketika ngurus nikah itu di kantor urusan agama, ketika ngurus cerai, ngurus di pengadilan agama. Karena kalau ucapan saja kita ucapkan, pengadilan agama itu belum nyatat, maka tidak masuk dalam hitungan 1, 2, atau 3 kali tadi. Namun ingat batasan bapak-bapak, ucapkan kata talak itu 3 kali. Dan tetap masih dianggap 1 kali juga, walaupun dia katakan pada istrinya langsung satu waktu, saya talak kamu 3 kali, dianggap 1.
kecuali terjadi di masa Umar. Umar itu karena melihat suami itu mudah-mudahan mengucapkan kata talak untuk istrinya, maka Umar itu putuskan siapa saja di antara suami yang mengucapkan 1 kali waktu saya talak istri saya 3 kali, maka dianggap jatuh 3. Ini tujuan Umar, tujuannya adalah untuk meminimalkan perceraian di masa beliau. Terus yang keempat, yang kelima, Hafsah dikenal rajin beribadah, rajin sholat malam dan rajin berpuasa di siang harinya. Nah lihat, tadi Hafsah juga diberikan kabar gembira menjadi istri Nabi SAW di surga. Padahal kalau tadi sudah ditalak, ya kan tadi rujuk lagi, seandainya itu ditalak dan tidak kembali lagi, Hafsah tidak bisa menjadi istri Nabi SAW di surga karena sudah cerai. Namun karena balik lagi dan diberi kabar gembira kepada Hafsah, engkau juga tetap menjadi istri Nabi SAW di surga. Terus yang kelima tadi, Hafsah dikenal rajin ibadah. Namun di sini ibu-ibu perlu pahami, ibu-ibu kalau ibadahnya yang sunnah tetap harus mementingkan kewajiban terhadap suami. Contoh Nabi SAW itu katakan, jika seorang wanita ingin melakukan puasa sunnah, suaminya ada di rumah, maka hendaklah minta izin pada suami. Karena apa di sini? Mementingkan kewajiban pada suami daripada melakukan puasa sunnah. Kalau ini Hafsah bisa melakukannya karena Nabi SAW istrinya banyak, punya giliran banyak. Di samping itu juga Nabi SAW setelah meninggal dunia dia sibuk dengan ibadah, jadi tidak pengaruh dengan suaminya ketika itu. Yang terakhir yang keenam, sepeninggal Nabi SAW, Hafsah tetap dikenal rajin dalam ibadah, termasuk juga rajin bersedekah pada fakir miskin yang membutuhkan. Ia juga sering jadi tempat bertanya para sahabat lainnya. Jadi kalau ada masalah-masalah agama, tanyanya pada Hafsah. Hafsah juga cerdas tadi dalam masalah ini. Terus Al-Quran yang telah dikumpulkan berawal dari masa Abu Bakar, lalu berpindah pada Umar. Lalu setelah bapaknya wafat, Al-Quran tersebut berpindah pada Hafsah. Jadi Al-Quran itu awalnya mula, supaya Al-Quran ini tidak terpencar-pencar. Sejak masa Abu Bakar sudah ada pengumpulan Al-Quran. Lalu berpindah nanti ketika Abu Bakar meninggal dunia, pindah ke Umar. Lalu Umar meninggal dunia, nitip dulu Al-Quran ini pada Hafsah, menunjukkan Hafsah ini bukan orang sembarangan, bukan wanita sembarangan, wanita yang mulia, karena dititipkan Al-Quran yang telah dikumpulkan. Terus Hafsah meninggal dunia tahun 41 Hijriah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, meninggalnya pada tahun 41 Hijriah. Dan selanjutnya nanti insya Allah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang Aisyah, bukan Asia, di sini salah tulis, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Demikian yang dibahas untuk malam hari ini. Monggo jika ada yang bertanya kami silakan. Mic ada? Yang sana pakai mic juga. Yang di atas monggo tanya. Pakai mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana jika ada orang yang menikah tapi istrinya itu lebih dari 4? Harus ceraikan salah satunya. Harus ceraikan sehingga tinggal sisa 4. Nggak boleh nikah satu waktu langsung lebih daripada 4, nggak boleh. Misalnya 8 gitu, istrinya 8, berarti 4 harus diceraikan. Ya, 4 harus dia pilih, ini tetap dengan dia, 4 sisanya ceraikan. Terus Kemudian yang kedua, boleh tidak menikahi kakak beradik gitu? nggak boleh menikahi satu waktu. Kalau kakak beradik, kakaknya misalnya dinikahi, adiknya nggak boleh. Itu namanya mahram muakkad, yaitu mahram yang sifatnya sementara. Nah kemudian kalau kakaknya sudah meninggal dunia, dia boleh menikahi adiknya, diperbolehkan. Namun tidak boleh digabungkan satu waktu, tidak boleh. Sifatnya tadi mahram. Ada lagi? Aku yang ketiga yang mungkin tidak sesuai dengan kajian. Ya. Yang ketiga pertanyaan adalah
perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah? Mohon dijelaskan. Perbedaannya wallahu a'lam untuk negara kita saya belum bisa menguatkan yang ini sudah benar ataukah belum. Karena mesti menilik pada transaksi masing-masing. Ya, karena kaidahnya seperti itu, kita kadang cuma terpaku dengan istilah saja padahal istilah tidak menunjukkan kalau itu selamat. Sama saya seperti selalu menerangkan, khamar mau dibuat istilahnya apapun, mau disebut minuman penyegar, kalau tetap memabukkannya tetap haram. Prostitusi mau dibuat jadi nikahsiri.com, paham? Mau buat jadi nikahsiri.com, tetap kalau itu prostitusi, tetap zina, tetap haram. Judi, mau pakai embel-embel misalnya judi syar'i, tetap kalau judi yo tetap haram. Jadi jangan terpaku dengan istilah sekarang. Mau lembaga apapun, makanya saya nggak senang kalau ditanya ini lembaga ini gimana. Saya nggak mau bahas lembaga, saya mau bahas itu langsung prakteknya. Lihat praktek ini sudah benar apa belum. Kalau prakteknya benar kita katakan benar, namun kalau prakteknya keliru kita katakan keliru walaupun diberi nama dengan nama-nama yang syar'i. Ya, karena belum tentu sesuai dengan kenyataan. Tadi homer saya bisa buat, homer syar'i saya bisa buat loh. Terserah saya kan, saya kasih nama, ini saya kasih nama ini homer syar'i, mabuknya sedikit. Boleh nggak? Kalau tetap mabuknya kita tetap haram. Gitu. Jadi saya nggak mau hukumi ini bank konvensional atau syariah, pokoknya lihat transaksinya seperti apa. Akad yang terjadi seperti ini, kalau bermasalah kita katakan bermasalah. Itu lebih aman daripada saya hukumi lembaganya. Ya sudah ya Pak ya. Terus yang di bawah mic ya. Ini di mana ini? Iya, ya silakan. Sebentar ini di bawah dulu Pak. Iya. Sebentar Pak, tahan dulu yang di atas, yang di bawah dulu ini ya. Pertanyaan pertama terkait hikmah dan ibadahnya tadi. Karena saya kira Hikmah dari banyak istri Nabi SAW tadi sebagiannya sudah disebutkan. Sebagiannya janda, berarti nolong janda. Ya, sebagiannya untuk masalah politik. Apa politiknya tadi? Nikahi siapa? Aisyah. Nikahi siapa lagi? Hafsah. Ya, itu politik. Ada unsur politiknya di situ untuk ngikat juga kekeluargaan. Banyak sekali alasan-alasannya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita bekerja kepada seorang bos, kemudian kita tahu pekerjaan yang kita lakukan itu modalnya berasal dari akad yang kami. sebentar. Bosnya modalnya dari akad riba. Betul. Dan kita bertugas untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan jenengan jalankan bisnis tersebut. Betul. Sekarang ada transaksi riba nggak di perusahaannya atau di usahanya tadi? Nggak ada. Usahanya biasa berarti. Berarti jenengan diberikan gaji sesuai dengan pekerjaan yang normal, ya kan? Baik. Maka modal tadi itu urusan bos, urusan dia. Kalau dia pinjam dengan cara riba berarti urusan dia kena laknat. Namun untuk karyawannya, untuk staf-stafnya yang dia gaji, kalau itu normal, maka gajinya diperoleh halal. Ya, diperoleh halal. Ini nggak bisa menghindar dari ini loh. Banyak yang tanyakan saya seperti ini juga. Sampai ada yang memutuskan kontrak dengan sebagian toko dikarenakan toko ini dia itu misalnya ada yang toko ini jadi rentenir juga sekalian. Saya bilang kalau transaksinya itu normal dengan dia, kita jual beli biasa. Saya nggak transaksi riba di sini. Saya transaksinya cuma jual beli biasa, maka tidak terkait saya dengan ribanya. Tidak ada hubungan langsung. Nanti masuk dalam kaidah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang namanya harta riba itu haram bagi yang kerja. Namun tidak haram bagi yang diberi dengan cara kerja atau usaha atau dagang atau waris dan diperoleh dengan cara yang normal. Jadi cuma haram bagi yang bekerja saja. Namun kalau yang lainnya ditraktir, dikasih hadiah, diberi makan, tidak masalah. Ada barang yang dijual untuk dia, ada anak buahnya yang dikasih gaji, tidak masalah untuk anak buahnya. Namun masalahnya cuma yang makan riba saja. Paham ini?
kaidahnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang bersangkutan di pelaksana ini dia mendapatkan saham misalnya dari usaha tersebut, dia dapat share misalnya dari usahanya Pak ini, dari usaha yang dilakukan itu karena akadnya terlibat. Kemudian nanti kalau kamu berhasil sekian persen ya kamu, jadi dia punya semacam share saham itu. Saham di perusahaan itu. Transaksinya apa tadi? Akadnya atau pekerjaannya? Cuma masalahnya modalnya saya tadi. Enggak masalah. Ya, yang nanam saham tidak masalah. Itu urusan bosnya tadi yang di atas perusahaannya. Bukan masalah yang ikut saham tadi. Pun, ada lagi? Iya, monggo Pak. Suaranya agak suruh sedikit Pak. Mic-nya didekatkan aja. Ya. Ya. Hukuman mati yang ada di Indonesia, bahwasanya kematian itu ditentukan oleh hakim pada tanggal 9 kemudian eksekusi mati. Ya. Nah, ini kaitannya dengan takdir nggih, Pak? Terus yang ditanyakan? Baik. Ya. Tadi ada eksekusi mati ditentukan oleh hakim, dieksekusi pada hari ini jam sekian, ya tempatnya di sini dan seterusnya. Terus bisa juga tadi karena operasi sesar yang melahirkan tadi, kemudian ditentukan jamnya sekian hari ini dan seterusnya. Apakah ini jadi sesuatu perkara tadi tidak jadi gaib lagi? Walau alam tetap menjadi sesuatu yang gaib. Namun gaibnya itu sifatnya nisbi. Tidak seluruhnya jadi gaib karena tadi bisa terungkap. Contoh tadi misalnya bayi yang lahir akhirnya diputuskan dengan sesar, akhirnya lahir pada saat itu. Namun untuk hal-hal yang di dalam janin tadi misalnya tentang berat badannya, tentang warna kulitnya, masih jadi sesuatu yang gaib. Cuma dari sisi itu saja karena operasi sesar sehingga bisa ditentukan. Dari sisi ini tidak gaib. Namun dari sisi yang lainnya, jenis kelamin, tinggi anak itu bagaimana, beratnya bagaimana, tidak mungkin ditentukan langsung. Dari sisi itu sekali lagi masih gaib. Ya, terus kepada yang tadi hukuman mati juga. Hukuman mati walaupun sudah tentukan jamnya juga tetap nantinya menjadi sesuatu yang jadi ketentuan Allah. Bisa jadi hukuman matinya diundur. Bisa jadi tidak jadi eksekusi mati, ada sesuatu dan sebab-sebab yang lainnya. Kalaupun terjadi matinya ini pun juga pada jam itu juga sudah jadi takdir Allah walaupun ada pilihan manusia. Jadi intinya dalam memahami masalah takdir ini butuh pembahasan panjang Pak. Ini saya nggak bisa bahas satu waktu seperti ini. Takdir itu perlu dipahami. Manusia tetap masih punya pilihan. Kita masih bisa berbuat. Saya pengen on time datang ke kantor jam 7 pagi. Kita masih bisa buat. Namun tetap untuk tepatnya hal ini tetap sesuai dengan kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Untuk tepatnya ini. Jadi ikhtiar manusia tetap ada. Gak mungkin manusia dipaksa dalam hal ini, gak mungkin. Orang mau sholat tidak mungkin dipaksa oleh Allah. Orang mau maksiat juga tidak mungkin dipaksa oleh Allah. Sehingga untuk hal ini juga tetap ada kehendak manusia. Ada yang kehendaknya pas, saya on time jam 7 waktu masuk kantor, bisa dia buat jam 7. Operasi sesar tadi juga jam sekian, hari sekian dia itu operasi, bisa dia buat seperti itu. Itu namanya ikhtiar. Eksekusi mati dia tentukan hari itu jam segitu, itu namanya ikhtiar, usaha manusia. Namun semua tidak lepas dari takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah umumnya seperti itu. Selanjutnya tidak ada lewat mic, saya jawab lewat kertas.
kakak saya pegawai di pekerjaan riba, yang jelas itu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saya ikut makan hasil dari gaji kakak saya, apakah saya berdosa? Tadi jawabannya sama. Makan dengan cara normal, dia cuma sekedar makan. Gajinya tadi haram untuk pekerjanya. Namun bagi yang makan di situ atau ditraktir makan tetap halal untuk dia karena dia peroleh dengan cara yang halal. Cara memberi nafkah kepada istri dari pendapatan suami yang paling baik diberikan semua atau bagaimana? Bapak-bapak biasanya prakteknya gimana? Separuh, ada yang separuh. Ada yang serahkan semua nggak pada istri? Ada? Enggak. Oh, beda juga berarti dengan di wara ya. Wara itu dikasih semua untuk istri. Hah? Ada yang semua kan? Ada yang semua. Sebenarnya tidak diatur untuk masalah ini. Tinggal yang masalahnya seperti apa. Yang jelas harus ada terus terang. Kalau suami dapatnya gaji sekian, biar istri itu tidak suuzon, beritahu pada istri. Jangan-jangan ini duitnya nih dibawa lari kemana? Jangan-jangan punya istri simpanan. Siapa yang tahu loh kayak gini? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Maka harus ada terus terang. Mau terserah itu separuhnya suami pegang, separuhnya istri pegang, atau seluruhnya diserahkan pada istri, dua-duanya boleh. Tidak ada pengaturan persis untuk hal ini. Saya mau tanya, amalan apa atau bacaan yang dibaca saat ziarah kubur? Saat ziarah kubur, bacaannya adalah doa kepada si mayit atau orang yang berada dalam kubur. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu lahikun. Nas'allallahu salama wal afiyah, atau doa yang semisal itu. Doanya minta keselamatan supaya orang yang telah mati itu diberi keselamatan di kuburnya. Ini yang paling afdal dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Seandainya anak SD rambutnya dicat merah padahal itu melanggar tata tertib sekolah, apa yang harus disarankan oleh guru? Apakah menyuruh mengecat rambutnya menjadi hitam lagi atau bagaimana? Kalau memang ada aturan, bagusnya saran saya sekolah buat aturan ketat. Untuk masalah ini buat saja aturan. Kalau diketahui anak itu rambutnya berwarna merah, dicat merah atau pirang, dibuat aturan tegas, siap rambutnya digundul habis. Kalau ada aturan tegas seperti ini, maka ketika ada yang melanggar aturan ini tinggal dijalankan. Orang tua juga dipahamkan dalam masalah ini. Atau kalau ini sudah terjadi, minta izin pada orang tuanya, Pak, ini anak ini rambutnya sebaiknya tidak pantas seperti ini. Ini cuma kelakuan anak nakal. Maka minta izin pada orang tuanya juga untuk potong, pelontos habis, botak habis rambutnya tadi. Ya, daripada cat hitam tadi nanti melanggar aturan lagi mengecat dengan warna hitam. Ya, dan bagusnya amannya seperti tadi yang kami sebutkan. Saya pernah mendengar bahwasanya orang yang meninggal dan punya hutang yang belum dilunasi, katanya semua pahala orang yang meninggal tadi akan diambil terus untuk membayar hutangnya. Bagaimana kalau hutangnya sudah dilunasi oleh ahli warisnya? Kalau hutangnya belum lunas, maka kebaikan yang nanti dipakai untuk lunasi hutang tadi. Kapan ini berhenti pengambilan tadi? Sampai hutangnya itu lunas. Kalau belum lunas diambil terus. Kalau kurang, dosa dari orang yang diutangi tadi, yang dia ambil utang darinya, dipindahkan, ditransfer untuk dirinya. Sehingga dia jadi bangkrut, jadi minus karena habisnya amalan ditambah dengan dosa. Namun kalau utangnya sudah lunas, dilunasi oleh ahli waris, berarti dianggap lunas. Sudah putih, bersih, berarti dianggap lunas. Kita sebagai istri harus nurut suami. Terus kalau istri mau ngaji dilarang, apakah harus nurut suami tidak berangkat ngaji? Alasannya tidak jelas. Kenapa tidak boleh ngaji? Tetap izin pada suami. Ibu bisa menempuh jalan yang lainnya. Kalau ilmu ini bisa didapatkan dengan cara lain, bisa menempuh cara lain. Namun bagusnya, saran saya yang pertama untuk istri yang seperti ini, tetap menunjukkan tingkah laku yang baik ketika berada di rumah. Mungkin dengan suaminya nggak manutan, mungkin dengan suaminya terlalu cerewet di rumah, mungkin dengan suaminya terlalu banyak komentar, mungkin dengan suaminya tidak mau nerima, tidak mau qanaah. Yang ini tadi kekurangannya itu ibu-ibu perbaiki. Kalau ini diperbaiki dengan baik,
ya, maka insya Allah kalau suami tahu istrinya jadi baik, mau apapun nanti akan dituruti, mau ngaji juga nanti akan dituruti. Namun kalau suami paksa seperti itu tadi, tetap wajib diikuti. Bolehkah orang yang junub dan wanita haid memegang atau membaca mushaf Al-Quran? Tidak dibolehkan. Yang dibolehkan baca saja tanpa menyentuh. Baca saja tanpa menyentuh. Namun kalau junub saya sarankan langsung mandi biar bisa membaca sekaligus menyentuh mushaf Al-Quran. Anak yang belum balik bolehkah mengimami sholat? Boleh selama sudah tamyiz. Pada saya sebutkan riwayat dari Amr bin Salimah, ada seorang anak ini namanya Amr bin Salimah, dia ketika imami sholat itu masih usia tamyiz, usianya 6 atau 7 tahun sudah mengimami sholat, dan itu dibolehkan. Bagaimana kalau sudah balik tapi belum dikhitan? Boleh juga untuk mengimami sholat walaupun belum dikhitan. Bagaimana caranya menyucikan najis akibat kena kotoran anjing atau air liurnya? Dicuci 7 kali, awalnya dengan debu. Dicuci 7 kali, awalnya itu dengan debu. Bangkai ayam untuk pakan lele tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Ya, sumber penyakit, alasan lainnya. Hewan yang diberi makan dengan sesuatu yang najis, bangkai juga itu termasuk najis. Hewannya namanya jalalah. Jalalah. Dan setiap hewan jalalah dihukumi najis. Maaf, dihukumi haram. Dikarenakan apa? Makan yang najis. Boleh nggak dia itu dimakan lagi kalau sudah suci? Boleh ketika pakannya suci, setelah dia itu disterilkan, pindah kolam, kemudian dikasih makan dengan pakan yang halal, baru boleh dimakan ketika itu. Bolehkah memanfaatkan bangkai ayam tadi? Tidak boleh. Apakah lele yang dikasih pakan bangkai ayam tadi jadi haram untuk dikonsumsi? Jadi haram untuk dikonsumsi. Jadi lele haram, yaitu dikenal dengan hewan jalalah tadi. Bagaimana hukum Islam mengenai bekerja di bank pelecit jadi rentenir? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW kata Jabir itu mengatakan, beliau itu laknat 4 orang, pemakan riba, rentenir, bank pelecit masuk. Kemudian yang kedua, penyetornya, yaitu nasabahnya yang pinjam duit tadi. Yang ketiga, yang nyatat, berarti sekretarisnya. Yang keempat, wasyahidaihi, 2 orang saksi. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Orang yang memfitnah dengan bacaannya belum saya bisa baca. Saat ini model dan ukuran mukena yang dijual di pasar-pasar sangat bervariasi. Ada yang bentuknya terpotong-potong. Ada juga yang seperti jubah tanpa potongan. Namun di antara model-model mukena ini tidak jarang kaum wanita ketika menggunakannya untuk sholat, dagunya masih kelihatan. Pertanyaannya, batalkah sholatnya perempuan yang dagunya kelihatan? Apakah dagu termasuk aurat sholat wanita? Dagu kalau yang dimaksud sini, kalau seperti bapak tempat tumbuhnya jenggot belum aurat. Namun kalau dagu ke bawah ini masuk aurat. Ini ujung dagu ini belum aurat. Maka ketika wudhu kalau bapak punya jenggot dibasuh di sini, ini masuk. Namun kalau dagu ini turun ke bawah sampai leher, itu masuk aurat. Berarti kesimpulannya, ibu-ibu ketika nutup aurat, ini dagunya saat sholat yang bagian bawah ini tetap tertutup. Maka rukunya atau mungkinnya tarik agak keluar di sini sampai ke dagu. Agak keluar sini loh, tidak taruh di lehernya sini, enggak. Agak keluar, dikarenakan ini masalah nutup aurat. Dan saya sarankan untuk model-model ruku atau mukena, baiknya tidak banyak-banyak potongan. Untuk tangan nanti dia belah sendiri, untuk ini belah sendiri. Bagusnya seperti yang sekarang normal. Rukunya itu seperti kain kerudung nutup lebar. Kemudian untuk yang di bawah berupa sarung sampai nutup kakinya. Seperti itu sudah normal. Gak usah ikut zaman-zaman baru, model-model ruku, model-model baru saat ini yang terlalu banyak terpotong-potong dan membentuk lekuk tubuh. Bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan yang ditarik biaya pendaftaran dan dijadikan hadiah
Kita ngadakan sepeda gembira, kita ngadakan jalan santai, dipungut dari tiap peserta yang ikut 200 orang, dipungut setiap peserta nyetor 10.000. Hadiahnya diambil dari setoran peserta ini. Hadiah yang diambil dari setoran peserta seperti ini dianggap judi. Dianggap apa? Judi. Ini sama seperti dulu orang itu nyetor uang, taruh di tengah, kemudian main kartu. Sama, sekarang modelnya bisa macam-macam. Sepeda gembira, jalan santai, apalagi? Lari, ada yang mancing, ya. Kalau bentuknya seperti itu, ada setoran dari peserta, maka ada yang nanti dapat untung besar, ada yang dapat rugi besar. Tidak semua dapat hadiah, karena tidak dipukul rata, hadiahnya sama juga, maka termasuk dalam judi. Bagaimana zikir setelah sholat Jumat? Apakah sama seperti sholat wajib? Sama zikirnya, zikir ba'da Jumatan, ba'da sholat Jumat dengan zikir ba'da sholat wajib sama. Saya seorang pemuda yang baru saja berhijrah, namun lingkungan sekitar rumah saya justru menganggap saya seperti orang yang telah menyimpang, sehingga saya seperti dikucilkan. Padahal saya hanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara saya agar tetap bisa bergaul dengan mereka? Yang pertama, hijrahnya di sini diperhatikan. Memang hijrah, kalau orang itu bertobat, orang itu berubah, itu banyak cobaan. Banyak apa? Cobaan. Namun di sini saya sarankan, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Kita tidak selamanya salahkan orang. Coba koreksi diri dulu terlebih dahulu. Saya ini biasa gaul nggak sama orang lain? Pintar nggak menempatkan diri? Pintar nggak untuk komunikasi? Jangan-jangan setelah kita berubah, komunikasi nggak ada, bergaul nggak ada, nggak pernah tegur tetangga, nggak pernah tegur sesama jamaah. Ini masalah. Tambah lagi, ya, ini saya sedikit kasih masukan. Dalam penampilan, selama penampilan kita itu tidak menyelisih aturan syariat, penampilan nggak usah diubah. Contoh bapak-bapak, tidak mesti ketika orang itu dikatakan mau istiqomah harus pakai gamis jubah turun sampai di bawah. Masalah nggak pakai celana panjang tadi nggak masalah. Yang penting tidak melanggar aturan syariat dalam masalah ini. Jadi kalau penampilannya seperti dulu itu tidak ada masalah dalam masalah hukum, baiknya nggak usah diubah. Kecuali kalau bagi ibu-ibu, maka nanti perhatikan nutup aurat yang lebih sempurna dalam masalah ini. Bagaimana cara menjawab jika ditanya, kok kamu sekarang gini? Iya, saya gini dikarenakan ingin jadi lebih baik. Katakan saya seperti itu. Kemudian di lingkungan keluarga saya, baru-baru ini saya seperti dilarang mengikuti kajian seperti ini. Apakah saya wajib mengikuti perintah orang tua atau masih mengikuti kajian? Kalau dianggap ilmu yang ingin dipelajari itu wajib, silahkan ikuti. Tinggal bentuknya di rumah, berbuat baik tetap kepada orang tua. Bagaimana cara untuk mendoakan saudara yang sudah meninggal dunia? Doanya umum, tidak mesti dengan kalimat tertentu, ya. Doanya bebas. Kalau tidak paham dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia yang kita pahami. Apa hukumnya bila seorang mengagumi orang lain karena mungkin akhlak yang baik, budi pekertinya yang baik, dan hal baik yang bisa membuat diri si pengagum itu merasa ada ketertarikan diri untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Misal dari yang sholatnya bolong-bolong bisa menjadi rajin. Apakah itu berdosa, Ustadz? Tidak. Karena nyontoh orang lain yang baik, dia juga ingin jadi baik seperti itu, boleh. Karena ada punya suri teladan yang baik. Sholat fajar itu lebih utama, lebih baik utama dilakukan di rumah atau di masjid. Sekarang lihat, di masjidnya itu azan iqamah berapa menit? Kalau azan iqamahnya terlalu cepat, maka baiknya tidak lakukan sholat sunnah di rumah, karena yang lebih dipentingkan takbiratul ihram bersama imam. Namun kalau dia yakin saya sholat di rumah pun tidak akan telat sampai di masjid, karena imamnya untuk iqamah itu bisa nunggu sampai setengah jam, oh silahkan. Namun kalau cuma 5 menit, ya pasti selalu telat. Bagaimana caranya Ustadz agar saya bisa istiqomah berjilbab tidak hanya ketika saya bepergian saja, dan bagaimana menanggapi pergunjingan orang karena saya mencoba menutup aurat ketika di rumah? Orang selalu komentar, yang selingkuh dikomentari nggak? Komentari. Yang pakai jilbab dikomentari nggak? Dikomentari. Orang mau baik dikomentarin, orang jelek juga dikomentarin. Nggak usah ikuti omongan manusia.
Kalau sudah yakin itu ridho Allah, sudah ikuti ridho Allah. Imam Syafi'i mengatakan, idrakun nas ghayatun la tudrak. Ngikut omongan orang terus itu keinginan tujuan yang sulit dicapai. Tetangga ngomong seperti ini, yang ini ngomong seperti ini lagi, yang ini ngomong seperti ini lagi. Ikuti semuanya, nggak akan bisa capai. Yang ada kita cuma dapat capek saja dengan omongan orang. Namun kita tidak bisa jadi lebih baik dalam hal ini. Bagaimana hukumnya ikut MLM? MLM itu kerja rodi paksa. Dan MLM itu kita bisa samakan dengan judi, namun lebih parah daripada judi. Ceritanya di MLM itu orang-orang yang sukses itu sebenarnya cuma 1% saja. Yang di bawahnya kan bentuknya piramid. Yang di bagian bawah itu orang susah semuanya. Yang diceritakan itu cuma 1%-nya sukses, bisa keluar negeri, bisa punya mobil. Cuma 1%, yang lainnya bangkrut habis. Masa jual poin seperti ini poin kalau taruhlah di pasarnya mungkin 200.000, dia jual dengan 2 juta rupiah. Jual dengan 2 juta rupiah. Cuma ini saja. Dan nanti level yang di bawah, gara-gara jual poin semacam ini, level di bawah selalu mentransfer untuk yang di atas. Makin ke atas itulah yang untungnya makin besar. Yang di bawahnya itu tidak. Sampai nanti kalau dia naik level dulu. Ya, makanya kalau mau dibanding-bandingkan, kalau judi mungkin bisa untungnya 50%. Kalau MLM itu untungnya cuma 4%, bangkrutnya 96%. Ya, jadi lebih parah daripada judi. Namun saya nggak suruh judi juga tetap nggak boleh. Istri saya sedang hamil. Hasil diagnosa dokter menyatakan bahwa janin tersebut memiliki kelainan sehingga tidak akan bertahan lama setelah dilahirkan. Sunnah atau hak apa yang dapat kami penuhi atas bayi tersebut, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan? Perlukah akikah bila telah meninggal sebelum 7 hari? Saran saya, perhatikan nasihat dokter dalam hal ini. Kalau dokter bilang gugurkan, ya berarti nasihat ini boleh diikuti. Kemudian kalau meninggalnya, kalau sudah di atas 4 bulan berarti sudah ditiupkan ruh. Kalau meninggalnya ketika dalam kandungan dan ini sudah sebenarnya di atas 4 bulan tadi, maka tetap diberi nama, tetap diakikohi. Namun ini tidak sampai wajib untuk hal ini. Terserah saja untuk hal itu mau diberikan nama ataukah tidak, mau diakikohi ataukah tidak. Saya pernah baca buku tentang Syiah dan saya temukan istilah Al-Quran Fatimah dan sikap Taqiyah. Tidak usah mempelajari aliran Syiah. Al-Qurannya punya Al-Quran model baru, ayatnya ada ayat tambahan. Kemudian tambah lagi dengan Taqiyah, banyak berbohong demi benarnya ajarannya. Ajaran Syiah itu seputar seperti itu, bohongnya banyak daripada benarnya. Sholat 5 waktu adalah kewajiban setiap muslim. Bagaimana jika seorang suami lebih sering meninggalkan sholat subuhnya padahal suami adalah imam keluarga? Yang pertama, ibu doakan pada suami supaya dapat taufik dan hidayah. Yang kedua, ibu berusaha bangunkan suami supaya bisa tertib sholat subuh. Yang ketiga, tidak bosan-bosan mengajak terus sholat. Ya, tambah lagi ngajak untuk ngaji. Kalau sholat ini dia sekarang nggak mau, besok ngajak lagi, bangunkan terus. Di samping tambahkan doa lagi untuk suami. Kalau sekarang belum dapat hidayah, mungkin besok Allah akan bukakan pintu hidayah dan jadi lebih baik. Bagaimana hukumnya jika seorang suami masih sering sembunyi-sembunyi membeli togel? Judi berarti ya. Padahal dia tahu kalau itu perbuatan yang dilarang. Apakah nanti akan berimbas pada keluarga akibat perbuatannya itu? Kalau dapat hadiah dari nomor togel dan itu diberikan nafkah untuk istri dan anak, berarti memberikan nafkah yang haram. Istri kalau tahu itu haram, baiknya tidak memanfaatkannya. Anak juga demikian, kecuali terpaksa tidak ada penghasilan lain. Bagaimana cara efektif menghentikan perbuatannya? Apakah istri harus manut dengan segala alasannya? Tetap dinasehatin terus, tidak bosan-bosannya. Ya, kemudian banyak doakan pada suami supaya mendapatkan hidayah.
2 pertanyaan lagi insya Allah pekan depan baru saya jawab bismillah. Itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya penuh berkah, mendapatkan manfaat yang banyak, dan semuanya diberikan keistiqomahan. Kita mendapatkan keberkahan rizki, keberkahan ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan. Demikian kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.